Padang Bulan, Mozaik 7, Detektif M. Nur. Di pasar, orang-orang mengerumuni seorang pemburu yang tampak sangat bangga pada seekor burung punai di dalam kandang rotan, di boncengan sepedanya. Orang-orang yang merubungnya kelihatan takjub. Memiliki burung punai adalah hal yang sangat biasa bagi kami. Jika musim hujan dan bakung berubah, berburu punai telah menjadi tradisi. Berpuluh ekor punai bisa ditangkap melalui umpan seekor burung punai lain yang disebut pekatik. Hidangan burung punai merupakan menu musim hujan yang selalu dinantikan. Hanya melalui pekatik, punai bisa ditangkap. Sebuah cara berburu yang unik dan mengasihkan. Pekatik yang terlatih ditenggerkan di dahan dan dimain-mainkan melalui tali oleh pemburu yang bersembunyi di bawah pohon. Kawanan punai yang terbang di udara akan tergoda pada pekatik yang mengepak-ngepak lalu menghampirinya, dan terjebaklah mereka pada getah lengket yang dipasang pemburu di sekitar pekatik. Mengapa punai di dalam kandang itu membuat orang-orang berdecak kagum? Rupanya, ia adalah salah satu dari raja kawanan punai. Sang pemburu dianggap sangat hebat sekaligus beruntung berhasil menangkapnya. Jika sang raja dijadikan pekatik, ia mampu menarik kawanan besar yang berjumlah ribuan punai. Kulihat punai itu, tubuhnya lebih besar dari punai biasa. Matanya hitam dan tajam. Paruhnya seperti mata panah. Bulunya hijau berkilat-kilat. Kakinya seperti kaki Raja Wali. Kuku-kukunya laksana besi. Ia gagah, menantang, dan tak takut. Burung itu memang berkarisma seorang raja. Kerumunan orang-orang itu teralihkan oleh omelan Moe Kyun di kios cincau. Ia merepet jengkel pada suaminya Lim Fok. Soal kedua orang tua itu yang sudah tua itu selalu berselisih, bukan berita baru. Mereka beradu mulut soal segala rupa, mulai soal anak sampai soal sandal tertukar. Pertengkaran kali ini gara-gara gigi palsu. Alkisah, gigi palsu itu hilang secara misterius dari dalam mulut Lim Fok ketika ia sedang tidur. Keributan meletup lantaran secara sembrono Lim Fok menuduh istrinya sendiri, Moe Kyun, yang telah mencuri gigi palsu itu dari mulutnya sebagai bagian dari perbuatan istrinya yang bertahun-tahun selalu menyabotasenya. Bagaimana gigi palsu bisa hilang dari mulut Hai Haya? Gerutu Lim Fok di mana-mana. Suaranya aneh. Mulut tanpa pagar rupanya membuat huruf H berhamburan dan huruf S agak susah dikendalikan. Moe Kyun tak terima, namun sulit membela diri. Tak ada orang, kejadian, dan tempat lain yang dapat dijadikan alibi. Didamaikan oleh ketua RT, Lim Fok tak sudi. Ia ngotot. Katanya istrinya mencongkel gigi palsunya ketika ia sedang terlelap. Menurutnya, istrinya sengaja menambahkan sesuatu pada makanannya sehingga ia tidur seperti orang mati. Moe Kyun, katanya, telah melakukan kejahatan yang termasuk terencana. Maka, hukumannya harus berat. Alasan kejahatan itu tak lain, istrinya jengkel karena ia sering main catur di warung kopi sampai lewat tengah malam dan pulang dalam keadaan setengah mabuk. Betapa Lim Fok dongkol. Ia sangat sayang pada 5 bilah gigi palsu itu. Ia telah berganti-ganti gigi palsu belasan kali, tapi tak ada yang cocok. Hanya gigi palsu ciptaan tukang gigi ternama dari Manggar Avan itu saja yang sangat pas dan tak membuat gerahamnya sakit. Saking pasnya,
Bahkan ketika tidur tak dilepasnya. Gigi-gigi palsu itu telah melekat seperti gigi asli. Ia makin merana karena Avan telah meninggal, kena setrum tempo hari sehingga tak bisa membuat duplikat gigi palsunya. Karena tak tahan menjadi tertuduh, dalam keadaan frustasi dan tersinggung berat, Moekyun bertanya sana-sini. Siapa gerangan yang dapat membantunya menyelesaikan urusan yang runyam itu? Anyim, nyonya cerewet tukang mie rebus, memberitahunya bahwa ia kenal seorang Melayu yang pernah membantunya waktu sepedanya hilang. Orang Melayu itu dengan sukses berhasil menemukan sepeda yang ternyata telah digadaikan anaknya sendiri di Kelapa Kampit. Ia, kata Anyim, berapi-api, bahkan bisa mencari suami yang hilang. M. Nur, begitulah nama orang Melayu itu. Mari kuceritakan sedikit soal Ihsanul Maimun bin Nurdin Mustamin padamu kawan. Ia seumur denganku dan adalah tetanggaku. Badannya kecil, maka bolehlah ia disebut kontet. Kulitnya gelap, rambutnya keriting kecil-kecil, alisnya hanya 1,5. Maksudnya setengah alis di mata kirinya. Tak ada sebab terbakar karena ia meniup karbit yang menyala di dalam meriam bambu. Sisa alis itu hanya berupa bulu yang remang-remang. Kurasa semua itu akibat kualat pada guru ngaji di masjid. Namun alis satunya lebat sekali, rahangnya seperti manusia Neanderthal. Matanya sudah mata manusia modern meski agak juling. Namun mata itu seperti mata anak kecil, jenaka sekali dan selalu berbinar. Waktu kelas 3 SD, ia tidak naik kelas karena pernah terjatuh dari pohon nangka. Kalau kami naik pohon, ia memang suka sesumbar, paling berani naik ke dahan tertinggi. Tubuhnya berdebam ke tanah seperti nangka disambar petir. Karena ia tak bisa sekolah beberapa lama, setelah sembuh ia sekolah lagi. Tapi ia menjadi pelupa dan sering mendengus-dengus seperti kambing bersin, nges-nges. Mata pelajaran berhitung harus diulangi lagi seperti ia baru masuk kelas 1. Merah di rapornya yang biasanya 3 menjadi 5. Alhasil 3 tahun berturut-turut ia tak naik kelas. Ia bosan, guru-gurunya bosan, orang tuanya bosan, menteri pendidikan bosan. Ia berhenti sekolah. Yang ku tahu selanjutnya, sepulangku dari pengembaraan di negeri-negeri antah berantah, ia telah menjelma menjadi M. Nur, seorang detektif swasta. Pembawaannya yang ramah dan humoris membuatnya amat populer. Ia pun melakukan penyelidikan atas kasus rumit yang menimpa Moekyun. Namun, penyelidikan detektif M. Nur menghadapi jalan buntu. Bagaimana gigi palsu secara misterius, tahu-tahu raib dari dalam mulut seseorang memang bukan perkara remeh. Keadaan bertambah rumit lantaran Anyim yang bawel itu selalu merapat sana-sini. Si isi pasar tahu kejadian itu dan makin senang menggunjingkannya. Detektif M. Nur bekerja di bawah tekanan dan merasa bertanggung jawab moral pada kliennya, Moekyun, yang kian terpojok sampai tak berani ke pasar. Jika detektif M. Nur masuk ke warung kopi, semua orang bertanya dengan nada mengejek soal kemajuan penyelidikannya. Lalu mereka terbahak-bahak. Namun tak dinyana dari tawa itulah justru detektif dapat inspirasi yang akan memecahkan kasus super sulit itu. Esoknya detektif mendatangi seorang pemburu pelanduk dan meminta anjingnya menciumi seperangkat gigi palsu yang ia pinjam dari tukang gigi. Anjing pemburu pelanduk sangat hebat dalam mencium jejak. Aku bingung,
Kutanyakan padanya, apa yang ia lakukan? Pakai anjing segala. Tengok saja nanti boy. Nges. 2 hari, ia telah melatih anjing itu untuk mengenali gigi palsu. Tindakannya semakin menambah ledekan untuknya di warung-warung kopi. Lalu, detektif membawa anjing itu ke warung kopi tempat terakhir Limpok berada sebelum gigi palsunya raib. Dituntunnya anjing itu ke parit di belakang warung. Anjing itu mengendus-ngendus. Ekornya mengibas-ngibas penuh semangat. Orang-orang di warung kopi terpingkal-pingkal melihat tingkah detektif dan anjing itu. Sungguh besar pertaruhan detektif, apalagi ada Moekion dan Anyim di situ. Jika gigi palsu itu tak ditemukan, detektif M. Nur dan Moekion pasti jadi bahan tertawaan. Orang Melayu gemar benar menertawakan orang. Namun, tak lama kemudian, anjing itu menyala-nyala. Ia mengitari sesuatu dan memungutnya dengan mulutnya. Detektif terkekeh. Ia bersuit. Anjing itu beralih kecil ke arahnya dan memuntahkan sebuah benda berwarna pink di depannya. Gigi palsu Limpok. Semua orang terpana. Limpok mengucek-ngucek matanya, tak percaya melihat gigi palsunya terbaring di tanah. Ia tampak ingin sekali memungutnya, namun tampak pula ia jijik. Anyim memarahi Limpok karena sembarang tuduh pada istrinya sendiri. Sebaliknya, Moekion girang tak terbilang. Giliran ia menohok suaminya dengan mengatakan gigi palsunya yang terhormat, yang disayanginya lebih dari menyayangi istri, telah masuk ke dalam mulut anjing. Nih, rasakan tuh, mulut anjing kampung lagi. Letupnya berkali-kali sambil tertawa riang. Menyaksikan semua itu, mulutnya ternganga. Bagaimana detektif M. Nur bisa melakukan semua itu? Bagaimana ia sampai pada pemikiran untuk mencari gigi palsu itu di comberan dengan menggunakan anjing pencium cicak pelanduk? Sungguh ia seorang detektif swasta yang berbakat. Detektif M. Nur menghempaskan tubuhnya di atas bangku. Kutanyakan semua keherananku padanya. Ia tak menjawab, namun menjentikkan jari pada seorang gadis pelayan. Kutatap ia dan ia menikmati kekagumanku padanya. Gadis tadi telah hafal pesanannya. Secangkir kopi, sedikit gula, 2 butir cengkeh. Kopi yang sempurna untuk sore yang sangat mengesankan itu. Nges.